pendidikan guru berat, inilah modulnya, model untuk budaya positif. Di dalam modul ini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku yang harus kita pahami Bapak Ibu dalam IKM. Nanti saya bahasnya secara oke. Orang pertama Pak Anang, orang kedua Pak Edi. Siapa orang ketiga? Aris. Salah. Udah lihat. Salah. Ayo. Salah. Jangan lupakan marcahan. Saya sendiri, Pak. Orang ketiga Pak Eka. Ya, belum muncul. Saya ulangi, dulunya apa? Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama siapa namanya? Pak Eri. Orang kedua Pak Edi. Siapa orang ketiga? Bukan. Siapa orang ketiga? Ayo. Pak Heri. Bukan. Apa? Jangan lupakan orang ketiga. Oke, jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Ibu Santi dulu kan? Belum connect juga. Bu Santi. Orang kedua Pak Rahab. Orang ketiga siapa? Siapa? Salah, siapa? Salah. Salah. Orang ketiga Pak Edi. Loh, Ini nggak paham dulu jawabannya. cluenya apa semuanya bersama-sama? 1, 2, 3. Cluenya apa? Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Apa? Orang pertama siapa? Pak Heri. Heri. Heri lah juga. Pak Heri juga. Heri juga ya? Orang pertama Pak Heri 1, orang kedua Pak Heri 2. Orang ketiga siapa? Aris. Salah. Salah. Naik kalah. Salah. Nggak paham dulu. Orang ketiga Pak Edi. Loh, kok bisa? Ya, berarti kan ada cluenya. Cluenya jangan lupakan. Apa cluenya? Jangan lupakan orang ketiga. Ya, selamat datang Bu. Nah, pembelajaran anak semua. Di IKM pembelajaran itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Saya pembelajaran dan asesmen. Tentunya kita sudah tahu pedoman kita. Kita juga harus tahu apa yang kita lakukan di sekolah kita. Ya kan? Jangan asal IKM aja. Diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu artinya pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. Yang diasumsikan selama ini sebenarnya, ya satu kelas itu kita harus banyak. Yang ini kelompok ini, kelompok itu, kelompok itu. Sebenarnya nggak harus gitu Bapak Ibu. Yang bisa tuh diferensiasi proses, apalagi konten, produk. Artinya kalau kita ngajar prosesnya jangan cuma ceramah aja. Dan tadi ceramah aja enggak kan? Ada saya praktekkan, ada game, ada itu. Artinya proses dia nggak mesti harus papan tulis aja. Kadang-kadang buat LCD, pakai proyektor, pakai video. Itu kontennya produk. Jadi produk itu anak itu misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dia nggak mesti harus menuliskan cerita aja. Dia bisa bercerita. Itu loh. Kalau kita belum bisa menghasilkan diferensiasi yang lain, hasilkan dulu proses kita. Di kelas itu kita harus memberikan proses yang banyak agar terdiferensiasi. Kalau mau secara dalam, sebenarnya diferensiasi 3 hari dibahas sabar. Nah, secara umum karena paparan garis besar yang saya ambil, bodohnya saya seperti itu pemahaman. Ya, diferensiasi itu ya. Masalah aku saat itu pikirkan aja di proses kita beda. Artinya lama tahun setelah itu akan berdampak semua kebutuhan gitu ya. Jadi ada hobi anak itu nyindir ya kan, nulis ya, nanti proses itu salah satu nulis kita terapkan dari bagian ngomong. Itu namanya asesmen simulasi pembelajaran. Apa asesmen? Yaitu aktivitas yang menjadi kesatuan ya, nggak bisa terpisahkan untuk mencari bukti atau pertimbangan tentang tercapaian pembelajaran. Harus ada bukti loh, anak tersampaikan.
seperti saya menanyakan Bapak Ibu semua proses belajar. Saya selama pembelajaran atau mempelajari saya ini, saya selalu memberikan asesmen kepada Bapak Ibu. Asesmen yaitu berbentuk pertanyaan kan, coba. Dalam misalnya bentuknya mau belajar gitu. Nah yang saya yang itu kan pasti tertuang ya Pak ya di sana kita Ya. punya gambaran gitu. Nah untuk yang modelnya seperti itu ini kan kadang nemunya itu malah di dalam kelas loh Pak kalau nggak pakai perencanaan itu. Kayak formatifnya itu kita mau tahu gimana prosesnya itu sukses enggaknya kan sambil jalan ya Pak ya. Kayak di awal misalnya dia baca aja masih terbata-bata. Ya. Tiba-tiba nanti di selesai coba baca ulang misalnya, tapi nggak kita ambil nilai. Tiba-tiba ketemu lah, oh ternyata di proses belajar yang ini tadi secara formatif gitu dia nih sukses gitu belajarnya, walaupun dia sebetulnya bukan bisa baca target dia tuh, tapi lebih dari itu gitu di fasenya dia. Nah itu maksud saya cara menuangkan di perencanaan itu kayak mana Pak? Karena ada perencanaan, aksi di situ, terus ini arahnya nanti refleksi ya Pak ya, kalau enggak? Iya. Refleksi pembelajaran dan ada tindak lanjut ya Pak ya. Mohon pencerahannya Pak. Makanya di awal pembelajaran kita harus tahu dulu kemampuan masing-masing serta diri kita dengan memberikan asesmen formatif yang berbentuk asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik kan pernah lihat nggak di TikTok segala macam? Warna favoritnya apa? Kamu sukanya apa? Mendengarkan apa menulis itu udah masuk juga formatifnya. Yang namanya asesmen diagnostik, mendiagnosa tentang siswa kita itu. Nah sehingga kita bisa tahu waktu ngajar, oh nanti saya bakal proses saya bakal gini deh, biar yang si penulis suka. Saya bakal konten. Ada rubrik penilaian juga yang bisa mempresentasikan bahwa kemampuan anak itu berbeda-beda. Saya rasa itu juga termasuk diferensiasi. Nah, itu kan artinya saya nggak usah ngomong kalau kita tahu bukan memandang rendah ya, karena kita tahu kadang-kadang anak itu berbeda. Jadi karena berbeda itu kita mau cover perbedaannya itulah yang masuk. Nah, itu lebih ke proses tadi. Saya kurikulum operasional satuan Pendidikan. perangkat ibu semua itu udah langsung di KSP. Bapak perangkat bapak juga masuk di KSP. Masih sekarang kan satuan pendidikan. Dapat itu nggak terpisahkan dari KSP. Pada saat pemeriksaan nanti Pak Anu mau ada yang harus bapak harus ada lengkap. Kalau perangkat kalian nggak ada, Pak Anu juga nggak ada kurang KSP. Kosong, 100 KTP, KI, RPP menjadi modul belajar, KJ tujuan pembelajaran, KKN menjadi KKTP. Nah itu penilaiannya tuh, penilaiannya sumatif, penilaian, ada bahasa penilaian sumatif. Beda masuk awalnya, oh, kamu tadi kayaknya kurang deh. Itu harus dinilai sama baru nanti supervisi ya itu ke sini apa ya saling untuk ajar. Sekarang metodenya ada metode yang bagus ATM lebih tahu kan ATM amati dulu jangan ATP amati tiru jangan itu yang menjadi bahan omongan di sana ya temuan yang kalau itu ganti tanggal ganti huruf gantilah jangan sama benar dengan kawan kalau minta kawan itu proses mata pelajaran matematik atau terintegrasi nomor poin 3. Nah informasi umum nih yang poin 4 mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib jadi di IKN ada mata pelajaran informatika dan itu wajib. Nah, selama ini sudah ada informasi belum? Ya, karena memang akan dibentuk koordinator sendiri. Karena ada beberapa guru yang jamnya tetap nggak berubah, gitu. Gimana itu Pak? Nanti saya jelaskan di kelimanya secara detail. Nanti apakah gimana pelaksanaan 25, apakah kelima itu nanti kita jelaskan di dalam-dalamnya. Nah, bagus tadi penasaran. Kalau penasaran itu ngantuk. Ya lanjut. Saya tanya lagi yang lain. Apa masih mikir orang? Buat asesmen tengah semester, misalkan per triwulan, saya rasa di sana
di mana letak merdekanya jika asesmen itu kita tetapkan di per triwulan. Saya lebih asesmen itu ya memang haknya guru, terserah dia mau menyampaikan mau melakukan asesmen harian atau mingguan atau bahkan di panduan pembelajaran dan asesmen sumatif akhir semester itu pilihan. Saya juga mengisahkannya sama Pak ini. Tetapi setelah saya menjadi kepala sekolah, saya tahu jawabannya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berkoyon mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila. Satu, dua, tiga. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau Pak Edi udah yang lain coba. Belum. Nah, jadi Pak Edi minta kawan-kawannya Selesai. kita selesaikan satu tema. Kita menggunakan alur merdeka. Dibahas sendiri. Itu alur mulai dari diri. Ya, dari dirinya, mulai dari dirinya apa? Bisa? Nanti eksplorasi itu gimana? Kalau di grup kan ada LMS, ini nggak ada LMS. Tanya aja satu sama lain gimana masalah. Seperangkat pedoman yang memiliki tujuan, isi dan standar kelulusan yang hendak dicapai dengan memperhatikan perkembangan zaman dan kebutuhan belajar. Nah, bagus PPD. Yang lain coba gimana? Saya percaya saya. Yang lain gimana coba? Tepuk tangan untuk PPD gitu PPD. Ya Ibu Bapak, masih mengarahkan siswa kita agar apa yang menjadi kebutuhannya terwujud itu praktis. Bukan sekedar marah-marah, yaitu sebagai posisi kontrol untuk para peserta didik kita. Posisi kontrol yang bagus ini posisi kontrol apa Bu? Manajerial. Dengan menggunakan apa tekniknya? Restitusi. Gimana restitusi tadi? Boleh. Stabilkan identitas kemudian boleh. Akhirnya kayak keyakinannya. Jadi anak itu akan termotivasi dan tumbuh apa sih namanya? Dari itu keyakinan Diri. Keyakinan diri itu apa? Intrinsik, motivasi intrinsik. Bukan dari luar. Itu makanya menggunakan restitusi tadi. Kenapa bisa dia mandiri? Karena dia tahu nilai-nilai keyakinan itu dalam diri dia. Itu gimana? Yang jelas ada di kelima. Apa tadi kelima? Satu? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, Gotong royong, kreatif. Kalau kita tahu keyakinan itu sebenarnya, akhirnya anak itu akan punya itu semua kita itu. Kemudian ini tadi gimana? orang ketiga. Jangan lupakan kita bermain sekali lagi. Orang pertama Bu Winda, orang kedua Bu Lida. Siapa orang ketiga? Ajianto. Siapa? Mana? Suami. Orang ketiga terus. Betul. Wah, betul. Ayo. Satu ya enggak, betul lagi ya. Orang jangan lupakan orang kan? Tiga. Orang pertama Pak Heri, orang kedua Pak Anis. Siapa orang ketiga?
Winda. Apa jawabannya Pak? Orang ketiga Daria. Betul. Ayo. Orang pertama Pak Uco, orang kedua Pak Edi, siapa orang ketiga? Orang ketiga Lestari. Betul Pak Aman. Apa cluenya? Apa cluenya? Cluenya dikasih Pak ya? Cluenya apa? Orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Oke. Pak pertama Pak Eka. Orang kedua Bu Linda. Orang ketiga siapa? Orang yang ketiganya Pak Edi. Betul. Betul. Betul jawabannya. Kok bisa jawabannya sendiri? Iya. Satu lagi. Oke. Orang pertama Pak Ojo. Orang kedua Pak Eka. Siapa orang ketiga? Istrinya Pak Edi. Betul. Orang ketiga istrinya Pak Edi. Oh betul. Iya. Wah. Betul. Saya udah tahu. Saya udah tahu. Itu siapa? Jangan lupakan orang ketiga. Yang kalian lupakan siapa? Orang ketiga. Iya, kalian lupakan tuh orang ketiga yang kalian lupakan. Jadi harus ada kata orang ketiga. Intinya yaitu yang paling susah adalah merubah diri kita sebetulnya. Saya yakin kalau ini udah sampaikan panjang lebar, nah kembali pada diri kita ini mau move on atau enggak, itu aja intinya. Jadi maka kita bersama-sama dengan pencerahan seperti ini, dan kita harus ya merubah diri, refleksi. Jadi refleksi ini kayaknya bersama dengan testimoni lah, meskipun beda jauh ya mungkin. Nah artinya apa? Nah ini ya kita terapkan, kita coba. Meskipun kita masih menggunakan yang nomor 1 yaitu mandiri belajar, ini yang buka pola gitu. Dan ini di sini Pak Dian luar biasa memang tenaganya muda semua ini Pak Edi khususnya ini juga ini sampai jadi penggerak kawan-kawannya juga Bapak Dewan. Di sini saya ucapkan terima kasih Pak Dian sudah berbagi perspektif di sekolah kami. Mudah-mudahan apabila kami ini mengalami kesulitan dalam pelaksanaan IKN nanti bisa berkoordinasi kita ya. Karena itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sampai sore ini bisa mengikuti acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kegiatan kita ini bisa merubah diri kita menjadi hal yang lebih baik lagi di saat memahami dan melaksanakan nanti kurikulum merdeka ini. Terima kasih kepada semuanya. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya selaku pembawa acara, mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi